kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya hari ini Aziz bisa kembali lagi masih di program Narasehat Narasi Kesehatan. Nah, ngomongin tentang hari-hari di Kota Pekalongan ataupun tahun ganti tahun, kayaknya kesehatan mental menjadi topik favorit ya, apalagi untuk anak-anak remaja nih. Atau biasa kita familiar dengan ucapan mental health seperti itu pemirsa. Pas banget nih untuk kita bahas karena di samping kantor Batik TV atau lebih tepatnya di Gor Citra Kota Pekalongan banyak anak-anak SMA yang lagi menghadirin ada perpustakaan keliling Ronggo Warsito dari Semarang ataupun Provinsi Jawa Tengah. Gimana keseruannya kita untuk membahas topik episode kali ini? Dan yang paling penting adalah nanti kita juga bakal hadirkan juga narasumber yang berkompeten di bidangnya. So, tetap di program Narasehat Narasi Kesehatan. Oke, pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita sudah ada bersama dengan teman-teman dari Semansa! Top best of the best, yes! Viva Semansa! Gitu ya, zaman gue sekolah gak ada gituan ya. Oke, kita kenalan terlebih dahulu ini dengan siapa? Halo, perkenalkan nama saya Delta Rinda Nabila Raulutul Fasli. Nama panggilan aja. Delta. Oke, Delta. Kalau ini? Halo, nama aku Ara. Ara. Ini? Halo, nama saya Ayu. Ayu. Nama aku Dirgantara. Siapa? Halo, Kak Dirgantara. Panggilnya Kak Tara. Oke, halo. 2, 3. Halo, Kak Tara. Gue bohongin lu semuanya. Tara. Oke deh. Delta, kalau kita lagi di sini lagi ngapain dulu? Mau tanya. Di sini kami lagi mengunjungi pameran keliling Museum Ronggo Warsito. Ronggo Warsito. Seneng ya pasti ya? Oh, seneng banget. Karena keluar dari kelas ya. Ya, tapi sekarang kita ngebahas tentang mental health. Tahu ya isu-isu tentang mental health ya? Ataupun kesehatan mental terhadap remaja. Ini teman-teman masih pada remaja kan? Iya dong, remaja. Udah remaja? Iya dong. Remaja ya, bukan belum punya anak 2 ya. Oke, kalau boleh tahu menurut kalian pribadi nih, sudut pandang kalian gitu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental terhadap remaja? Dari kamu dulu. Mungkin menurut aku sih kesehatan mental remaja tuh ya mungkin yang emosi, kesehatan emosi yang kita kontrol. buat menyikapi hal-hal yang kita hadapi. Tidak penting, ya seperti mantan nggak penting ya. Iya. Terus kalau kamu sendiri, menurut kamu kesehatan mental remaja itu apa sih? Kalau menurut saya, kesehatan mental remaja itu adalah keadaan di mana di dalam rohani seorang remaja. Rohani nggak Iya, tuh? di dalam. Subhanallah bihamdi, subhanallah iladim. Oke, terus? Jadi ini tuh adalah adaptasi dan terhadap interaksi rasa-rasa remaja terhadap beberapa peristiwa yang belum remaja itu belum bisa beradaptasi gitu. Peristiwa pertempuran G30 SPKI. Seperti yang tadi Ara bilang itu emosi. Iya, emosi. Oke, kalau lu Oke, baik. Sebenarnya menurut saya itu sama emang harus ya dikasih oke baik gitu ya, ulang deh. Yaudah. Oke, kalau kamu gimana? Kalau dari saya, itu saya sama seperti rekan Ara dan rekan Ayu. Nggak boleh. Ya sama, itu tuh tentang mental itu emosi. Karena remaja itu kan emosinya kadang meluap gitu ya, nggak pasti lah. Kayak TPA Degayu ya, meluap ya. terus. Ya ininya seperti itu sih, tentang emosi. Tentang emosi. Yeah. Terus kalau kalian sendiri, menurut kalian ya, menurut apa tuh namanya, ininya kalian, apa sih namanya? Apa? Reservasi kalian mentalnya terganggu nggak? Oh tidak, saya masih Tidak aman. ya? Kamu aman ya. Alasannya? Ya karena saya menjalankan hari-hari saya tuh santai aja, nggak ada yang membuat tertekan atau dari tekanan dari rekan-rekan atau dari keluarga. Ada nyanyinya dong. Aku sudah Tak marah. Aku sudah tak marah. Oke ya, coba Kak Aziz di sini mau tanya sama kalian. Menurut kalian apa sih yang menyebabkan faktor remaja itu kesehatan mentalnya terganggu? 3 aja deh, 3 aja. Mungkin Apa? simpelnya yang pertama masalah Maju. Hubungan asmara terhadap sang mantan. Aduh. Ya mantannya dia banyak emangnya. Belum punya, Mas. Punya kasihan banget karena terus apa Mungkin menurut pertama lo? hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang Hubungan gimana sosial. nih?
hubungan keluarga itu mungkin kayak tentang komunikasi atau Hubungan keluarga yang kurang baik ya. Iya, Oke, terus sosialisasi dengan sekolah dan juga sosialisasi sosial. sosial di sekolah dan juga sosial di luar sekolah. Oh, itu kurang bagus juga Kurang ya. bagus kadang gitu. Oke, kalau menurut lo pribadi apa sih yang menyebabkan faktor kesehatan mental remaja itu terganggu? Sama seperti Nggak boleh, harus beda dong. Harus beda. faktor Faktor usia, kenapa usia lo 18 menit lagi? Coba tawan, coba. Nggak apa-apa, nggak harus benar. Ini bukan pelajaran matematika, IPS, ataupun IPA. ya Bebas saja, sesuai dengan faktor apa? game Faktor game boleh. Game. Terus apa lagi? 2 lagi, 3 dong. kurang sosialisasi Kurang sosialisasi apa nih? Tentang Ya. pencemaran sungai yang ada di Pekalongan. ya sama ya berbicaranya Berbicaranya komunikasi komunikasi dengan kurangnya. siapa? ya dengan sesama teman Sesama atau orang manusia tua. ataupun buah-buahan. iya Terus satu lagi. ya itu udah Udah ya. Terus kalau lo, menurut lo? Kalau menurutku sih bisa aja karena lingkungan. Lingkungan, faktor lingkungannya. Soalnya faktor-faktor lingkungan itu bisa saja secara contoh kecilnya kita kan sekarang hidup di sosial media. Heeh. Dimana-mana sekarang Kalian sosial kan media, Gen Z kayak ya? IG, Facebook ini, TikTok segala macam. Nah di sana tuh orang-orang tuh punya standar, punya standar tersendiri di mana kita tuh harus mengikuti standar yang ada di sosial media tersebut. Dan itu bisa saja mempengaruhi suatu mental anak atau suatu mental orang yang dimana harus mengikuti standar-standar yang ada di luar sana. Nah, dan sayang sekali tidak semuanya bisa mengikuti standar-standar tersebut. Ada yang terbatasi oleh, mohon maaf, mungkin keuangan atau keterbatasan yang lainnya. Jadi mungkin itu bisa salah satu faktor utama kenapa mental health itu bisa dipacu oleh lingkungan. Oke, luar biasa. Besok ikut duta wisata ya. Lihat calon duta wisata ya, jadi jangan sampai disia-siakan, bagus. Oke, tapi kalian penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya ataupun psikiater ya? Sebenarnya hal yang buruk ketika memang kita memiliki kesehatan mental, kemudian kita tidak tertangani dengan baik, ya akan terjadi seperti apa gitu. Penasaran nggak? Gimana kalau penasaran kita langsung aja lihat ke kamera situ, kemudian kita tunjuk bareng di situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? Maju lagi dong. Oke, 3 2 1 check it out. Iya, kesehatan mental sekarang kayaknya topik yang lagi tren ya. Jadi banyak orang ini lagi ngomongin masalah kesehatan mental nih atau mental health nih. Atau kalau kita sekarang topiknya lagi anak muda nih, mereka sering ngomong kena mental gitu ya. Nampaknya seperti itu. Jadi banyak di media-media sosial atau di medsos gitu ya, orang yang anak-anak muda sekarang atau remaja ini ada ngomongin kesehatan mental. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut apa yang terjadi pada remaja, kita mesti tahu dulu nih mental yang sehat itu yang seperti apa gitu ya. Ini bisa berlaku untuk semuanya, untuk mental yang sehat ini. Jadi tidak hanya remaja, dewasa pun seperti itu. Jadi ciri-cirinya orang yang punya mental sehat itu orang yang merasa sehat dan bahagia gitu ya. Satu itu. Lalu dia dapat menghadapi tekanan atau permasalahan sehari-hari dalam hidupnya atau pekerjaannya. Kalau anak sekolah berarti kalau ada masalah di sekolahan dia juga bisa ngatasi gitu ya. Kalau anak orang dewasa mungkin di masalah pekerjaan sehari-hari dia mampu untuk ngatasi ini. Kecuali untuk masalah yang berat atau di luar kemampuan ini beda lagi ya. Kalau untuk permasalahan sehari-hari dia mampu dan bisa gitu ya. Lalu yang ketiga itu cirinya dia bisa menerima dirinya dengan baik atau dengan positif dan bisa menerima orang lain apa adanya. Jadi dia menilai dirinya baik gitu ya. Kadang kan ada orang yang merasa saya nggak berguna, saya nggak berarti, saya pasti tidak disukai dan lain sebagainya. Ini salah satu ciri yang perlu kita waspadai, berarti dia lagi nggak sehat nih mentalnya gitu ya. Lalu yang terakhir, ciri yang terakhir itu orang tersebut atau remaja tersebut bisa produktif ya, atau berkontribusi, bermanfaat untuk sekitarnya gitu ya.
Sebenarnya kesehatan mental pada remaja ini bisa terganggu dari banyak faktor ya. Bisa dari faktor dalam dirinya atau dari luar. Kebanyakan ini faktor dari lingkungan ya. Yang pertama mungkin faktor keluarga atau pola asuh atau dari orang tuanya gitu ya, yang hubungannya tidak baik, yang orang tuanya terlalu menekan, orang tuanya kurang perhatian. Sedangkan kalau remaja ini kan masa transisi ya, masa dari anak-anak ke dewasa yang mereka lagi ada perubahan banyak nih, dari perubahan fisik, emosi, perilaku dan sebagainya. Jadi ini perlu banget ini pendampingan dari orang tua. Yang lain juga faktor lingkungan, faktor teman, faktor sekolah. Yang terjadi sekarang ini kalau remaja ini terkena gangguan mental karena faktor perundungan atau bullying ini lagi banyak banget ya. Bullying ini terjadi di mana-mana, pengaruhnya juga dari mana-mana, dari lingkungan, dari medsos gitu ya, dari televisi dan lain sebagainya. Nah, penyebabnya sih biasanya itu yang terjadi. Untuk sebagai figur orang tua, bagaimana menjaga kesehatan anak kita, kesehatan mental ini khususnya ya, karena kita bicara sekarang kesehatan mental, karena itu juga penting ya, daripada kesehatan bukan lebih penting, tapi ini juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu ya. Yang kadang tidak kita perhatikan atau tidak kita indahkan gitu ya. Kita kan kadang orang tua hanya melihat ini sakit batuk gitu ya, flu apa harus perlu obat. Tapi kalau anak lagi sedih, lagi nggak mood, tiba-tiba dia perilakunya berubah, kadang tidak terlalu diperhatikan. Nah ini orang tua perlu aware nih dengan perubahan sikap perilaku sama anak. Misalnya dia dari sekolah tiba-tiba kok dia diem aja, atau jadi sering menangis, atau jadi nggak mau kumpul sama keluarga, menyendiri di kamar dan lain sebagainya nih. Orang tua ini perlu perhatikan tanda-tanda yang terjadi pada anak-anaknya. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang penting oleh karena itu pastilah pendampingan ya, pendampingan terhadap anak, waktu terutama ya terhadap anak-anak kita, karena kita tahu kita sendiri pasti sibuk ya, tetapi kita harus juga ada waktu dan perhatian kepada anak kita, terutama untuk kesehatan mentalnya ini. Apa yang terjadi, perubahan yang terjadi pada anak kita, misalnya juga yang terlihat mungkin nilai prestasinya turun, itu kenapa gitu ya, nggak betah di sekolah, nggak mau sekolah misalnya. Nah, ini kita perlu tahu, kita tanya kepada anak kita beri pendekatan gitu ya. Nah, yang penting figur orang tua tuh ada untuk anak kita gitu. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah ngobrol secara langsung gitu kan ya sama remajanya ataupun yang bersangkutan. Nah, sekarang ada dari pihak orang tua nih pemirsa. Kita kenalan terlebih dahulu. Ibu dengan Ibu siapa? Bu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah dari Museum Jawa Tengah. Museum Jawa Tengah, luar biasa datang ke sini. Panas ya, Bu ya? Semarang panas. lebih panas ya, Bu ya? Lebih panas. Oke, kalau ini dengan Kak siapa, Kak? Kak Friska Kak Friska dari Museum Batik. Museum Batik Kota Pekalongan. Oke ya, Ibu kita kan lagi ngebahas tentang kesehatan mental terhadap remaja ya. Isu yang lagi booming banget gitu kan saat ini. Menurut Ibu memiliki putra atau putri remaja mungkin terlebih dahulu? Gitu kan pasti otomatis tahu ya bagaimana cara untuk mendidik anak remaja, kan otomatis berbeda gitu. Menurut Ibu sendiri, konsen tentang kesehatan mental terhadap remaja saat ini gimana, Bu? Kita harus mendidik, jangan sampai anak-anak kita tuh kumpul sama teman-teman yang kayak apa ya? Toxic gitu ya, toxic ya, minum-minuman atau teman-teman yang bergaul salah gitu loh, negatif gitu ya. Makanya kalau saya tuh senangnya main malam ya, kalau main malam jangan sampai kumpul orang-orang kayak gitu.
Nah kalau gitu nanti jadi rusak. Kumpul orang-orang yang baik, ya harus bisa memilah-milah orang yang baik sama orang yang ya Bu sudah besar, saya sudah bisa milah-milah sendiri. Udah usah khawatir, bilang gitu teman anak saya. Oke ya, kalau kakak sendiri kan masih kategori remaja atau sudah punya remaja? Masih remaja ya. Masih remaja. Gimana melihat isu tentang mental health terhadap remaja? Kalau dibilang itu bingung ya, soalnya pengaruh dari pandemi juga berpengaruh ke anak sekarang gitu ya, mental anak sekarang. Karena emang dari pas corona itu kan 2 tahun itu anak kan bener-bener Di rumah doang gitu ya? Iya, itu juga berpengaruh sih. Tapi penasaran nggak sih sebenarnya tips agar kita ataupun mental kita tetap sehat gitu kan ya, kondisinya tetap baik walaupun dalam lingkungan yang kurang baik gitu. Penasaran? Kita lihat ke kamera sana bareng-bareng ya Ibu. Nanti kita bilang bersama dan tunjuk ke sana, check it out, oke? Oke, 3, 2, 1, check it out. Overthinking ini salah satu yang banyak dibahas sekarang ya. OVT ya sekarang ini kayaknya kalau anak-anak muda gini menyebutnya lagi OVT nih guys, atau lagi OVT nih aku gitu ya. Ini kayaknya lagi tren banget nih istilah overthinking. Overthinking ini apa sih sebenarnya ya? Overthinking ini kita berpikir terlalu berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi ya. Jadi dia ada kecemasan, kekhawatiran gitu ya, atau mungkin kecemasan itu tadi yang terhadap masa depan apa yang akan terjadi gitu ya, nantinya seperti apa gitu ya. Nah ini biasanya dialami anak-anak muda sekarang nih, terutama yang cewek-cewek ya. Kalau yang perempuan nih kebanyakan suka overthinking gitu katanya ya. Nah ini sebenarnya juga overthinking ini erat dengan tipe kepribadian juga sih ya. Biasanya orang-orang yang introvert atau tertutup gitu ya, dia sukar untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dia kadang overthinking sendiri nih. Jangan-jangan orang ini nggak suka sama saya, jangan-jangan saya bersikap seperti ini, teman aku jadi menjauhi saya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi belum tentu juga orang yang introvert itu selalu overthinking atau yang overthinking itu yang introvert gitu, belum tentu. Ekstrovert pun seperti itu, orang yang kepribadian terbuka pun kadang juga seperti itu gitu ya. Nah kalau kita mengalami overthinking seperti ini, kita kembalikan ke realita saat ini ya, apa yang terjadi saat ini, kenyataannya seperti apa gitu ya. Satu itu, mindset kita harus dikembalikan ke right here right now dulu ya. Jadi dibawa kesadarannya pada saat sekarang, jadi tidak berpikir yang ke depan yang belum tentu terjadi atau sesuatu hal yang belum tentu jelas gitu ya. Kalau menurut data oleh Jakpat tahun 2022 ya, ini menunjukkan kalau generasi sekarang atau yang kita sebut dengan Gen Z gitu ya, generasi Z gitu ya, memang menjadi generasi yang paling banyak memiliki masalah kesehatan mental. Ini menurut survei ya, dibandingkan generasi X atau generasi milenial yang sebelumnya gitu ya. Generasi Z ini terdapat 59,1% sendiri orang yang mengalami gangguan mental. Nah ini kenapa generasi tambah sekarang kok semakin kayaknya kok tambah gangguannya tambah banyak gitu ya, gangguan mentalnya gitu ya. Karena mungkin sekarang era media sosial ini sudah sangat terbuka ya, informasi banyak diserap tentang apa itu kesehatan mental, apa itu gangguan kesehatan mental, apa yang terjadi pada dirinya, dan banyak sekarang profesi yang bisa didatengin oleh anak-anak muda sekarang ya, misalnya ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi kalau dulu mungkin yang generasi milenial atau generasi X yang sebelumnya itu mereka mungkin hanya memendam aja ya, tidak tahu apa yang terjadi sama dirinya. Kalau dia merasa stres, depresi, atau mungkin ada cemas, oh
saya biasa aja, nanti mungkin hilang, padahal mungkin dia lagi terkena suatu gangguan mental yang harus segera diatasi. Remaja atau generasi sekarang yang mengalami kesehatan mental ini banyak bisa terjadi akibatnya, antara lain dia ada gangguan perilaku seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya, yang tadinya dia tidak ada masalah, dia tenang gitu ya, anaknya ini cukup terkontrol, tiba-tiba dia jadi emosional nih, gampang marah, bahkan sampai banting-banting gitu ya, banting-banting barang yang ada di rumahnya. Nah, ini ada suatu perubahan nih ya, perubahan perilaku. Lalu juga ada perubahan mood ya, moodnya yang tadinya baik-baik aja, misalnya diajak keluarga untuk makan dan lain sebagainya, di keluarga interaksi tidak ada masalah, tiba-tiba dia jadi moody banget gitu ya. Dan ini biasanya berlangsung tidak hanya 1-2 hari nih, gangguan-gangguan seperti ini, minimal dia mengalami ini sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu atau 1 bulan terakhir dia seperti ini terus. Nah, ini perlu kita waspadai juga, apa sih yang terjadi. Nah, akibat yang lain jelas ya, ada stres, dia depresi dia bisa mengurung diri di kamar, bersedih, tidak mau beraktivitas, kehilangan minat, dan lain sebagainya. Ini juga bisa terjadi terhadap anak-anak muda sekarang. Ya, untuk kesehatan mental remaja saat ini kita bisa ya untuk tidak hanya menjaga secara fisik ya dengan olahraga, vitamin dan obat-obatan, tetapi mental kita mesti juga dijaga. Jadi dikatakan sehat itu kan tidak hanya sehat fisik, tetapi juga sehat mental. Dua-duanya ini harus sehat. Kadang kita mengatakan diri kita sehat itu hanya secara lahiriah ya, hanya yang terlihat saja gitu ya, tetapi sebenarnya dalam kita rapuh gitu ya, lagi kena mental gitu ya, lagi down gitu ya, itu nggak dikatakan sehat sebenarnya. Jadi komponen sehat itu ada fisik, ada mental. Nah, ini untuk gimana sih caranya biar kita tetap mentalnya tetap baik gitu ya, tetap terjaga gitu ya. Nah, kita perlu untuk kalau untuk remaja ya, saat ini kita bisa, yang pertama ini kita ekspresikan diri ya. Jadi kalau kita memiliki masalah atau memiliki lagi tidak enak gitu ya, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman gitu ya, itu jangan dipendam gitu ya, jangan dipendam, tapi kita coba katakan gitu ya. Kita bisa cerita gitu ya terhadap orang atau mungkin orang tua, temen gitu ya, misalnya teman yang deket gitu, kita bisa cerita, kita bisa ngomong bahwa aku lagi nggak enak nih, saya lagi nggak nyaman, saya lagi sedih nih. Misalnya kalau untuk masalah keluarga, kita bisa cerita sama teman kita atau saudara. Kalau lagi ada masalah dengan sekolah atau teman, berceritalah sama orang tua. Makanya ini figur orang tua sangat penting untuk pendampingan anak-anak. Jadi mereka ada kalau anak itu mau berkeluh kesah, lagi sedih, lagi cerita, dan biarkan mereka mengekspresikan dirinya gitu ya. Kalau mau sedih, kalau nangis, it's okay, boleh, karena itu untuk mengekspresikan emosi, baik laki-laki maupun perempuan itu boleh aja menangis gitu loh, karena itu salah satu bentuk emosi. Kadang kan dari kecil kan laki-laki nggak boleh nangis gitu ya, kamu kayak cewek aja, kayak perempuan aja. Nah, ini kadang yang bikin laki-laki justru tertekan gitu ya, dia tambah mendem, dia malah tidak terselesaikan nih, tidak tervalidasi nih perasaannya gitu ya. Jadi it's okay, nggak masalah, laki-laki perempuan boleh nangis, tetapi
ya kita tahu tempat ya, misalnya tidak yang di tempat umum kita nangis banjir gitu juga enggak juga. Nah ini pentingnya untuk mengekspresikan diri. Jadi apa yang kita rasakan kita keluarkan gitu. Kalau teman, saudara, orang tua tidak ada yang membuat kita nyaman atau membuat kita percaya, kita bisa datang ke profesional, bisa datang ke psikolog, bisa datang ke psikiater untuk melakukan konsultasi gitu ya. Jadi ke psikolog tuh tidak hanya yang sudah terkena gangguan, nggak juga gitu ya. Ke psikolog itu justru kalau kita untuk mencegah apa sih biar masalah kita nggak jadi berat. Lalu kita tips yang kedua itu kita mencintai diri sendiri atau self love ya. Self love kan banyak sekarang ya di medsos ya. Nah, bagaimana sih kita mencintai diri sendiri? Kita kenali diri kita. Lalu kita lihat apa sih kelebihan diri kita yang sebenarnya ada gitu ya. Nah, kadang kita fokus hanya pada kelemahannya aja gitu kan ya. Saya orangnya nggak mampu, saya orangnya nggak pede dan lain sebagainya. Padahal di banyak sisi dia banyak kelebihan yang tidak ditunjukkan gitu ya. Misalnya dia pinter untuk writing gitu ya, nulis gitu ya. Itu kadang orang-orang seperti itu, atau bisa dia pinter di dalam sisi akademis, atau dia komunikasi, dia bisa menjalin relationship atau komunikasi, temennya banyak gitu, itu kan juga suatu kelebihan. Kita juga bisa menjauhi orang-orang toksik ya, itu self love juga. Kita tidak harus selalu bersikap nice dengan semua orang. Kalau orang ini sudah mengganggu, orang ini punya pengaruh yang buruk, orang ini suka ngeluh gitu ya, it's okay kita untuk menghindar gitu ya, it's okay kita untuk menjauh. Tips yang selanjutnya ini menjaga gaya hidup yang sehat atau gaya hidup yang baik ya. Karena kadang mood itu juga terbentuk dari apa sih makanan yang kita makan sehari-hari gitu ya. Kalau makannya yang sehat, yang tidak sehat kadang bikin moodnya juga jelek gitu ya, karena memang itu terpengaruh ke situ juga. Jadi kita benerin dulu nih pola makan. Gaya hidup yang sehat yang lain olahraga. Olahraga ini baik banget untuk menjaga kesehatan mental kita, karena kita bisa sehat fisik, sehat mental juga, karena ini keluar hormon-hormon bahagia ya. Ini bisa bikin kita happy untuk olahraga. Olahraga apapun baik, yang penting olahraga yang kita sukai. Karena dengan olahraga yang kita sukai, kita pasti enjoy melakukannya. Itu beberapa tips. Ya, pesan saya ini kebetulan juga pas Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Gimana sih kita biar tetap sehat ya, tetap sehat mental gitu ya. Yang pertama kita aware ya, aware terhadap diri kita sendiri, apa yang terjadi pada diri kita, aware terhadap lingkungan terdekat misalnya ya, keluarga, teman gitu ya. Dan yang paling penting kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi.